Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin, Stambuk A1K1 18030. Di sini saya akan menampilkan video penjelasan mengenai materi tentang efek Compton dan produksi sinar X. Selain video penjelasan materi tersebut, di akhir video juga terdapat beberapa contoh soal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Fisika modern, yaitu mengenai efek Compton. Nah, apa bedanya efek Compton dengan efek fotolistrik? Kita pelajari dari yang pertama adalah konsep dasarnya dulu. Oke. Jadi kita awali dari ini konsep dasar ya. Oke. Nah, jadi konsep dasar dari efek Compton ini berlandaskan pada gelombang elektromagnetik dari Planck yang kita anggap sebagai partikel yang disebut dengan foton. Ingat ya, berarti foton ini adalah partikel dengan energi tertentu yang disebut dengan paket energi. Maka ciri khas dari partikel itu harus bisa mengalami tumbukan. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana tumbukan antara foton dengan sebuah elektron. Jadi skemanya bisa dilihat seperti ini. Oke, nah ini adalah skema dari efek Compton. Jadi ada sinar X di sini, tiada lain adalah foton menumbuk elektron bebas di dalam suatu logam. Nah, berarti kalau terjadi tumbukan seperti ini, maka si foton atau sinar X ini berperilaku sebagai partikel. Apa akibatnya? Akibatnya si elektron akan terhambur ke sudut yang lain, kemudian foton juga akan terhambur. Nah, kalau misalkan sinar X ini mempunyai momentum awal P, nah kemudian maka si momentum akhir dari foton ini pasti mempunyai momentum P aksen. Nah, dalam setiap tumbukan, konsepnya pasti apa? Selalu berlaku hukum di sini kekekalan momentum. Jadi momentum awal jumlahnya harus sama dengan momentum akhir. Nah, yang kedua yang harus dipahami dalam proses tumbukan ini adalah energi awal dari foton ini pasti lebih besar ya, bukan lebih kecil, lebih besar di sini dari energi akhir dari foton itu sendiri. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena sebagian energi dari foton diberikan kepada elektron, sehingga elektron bergerak dengan kecepatan energi tertentu. Nah, konsekuensinya atau akibatnya apa? Akibatnya adalah panjang gelombang foton untuk awal atau sebelum tumbukan atau terhambur pasti kurang dari panjang gelombang akhir di sini. Foton sesudah tumbukan. Nah, ini adalah konsep dasar dari efek Compton. Nah, oke, ke konsep yang kedua, bagaimana persamaan panjang gelombang sebelum dan sesudah dihamburkan dari foton. Kita tahu tadi bahwa lambda aksen ini adalah panjang gelombang sesudah dihamburkan. Nah, dia akan bergeser atau mempunyai selisih dengan panjang gelombang awal itu sebesar H, ini konstanta Planck, dibagi M, massa elektron, dikalikan C, kecepatan cahaya, dikalikan 1 dikalikan dengan cos theta. Ya, nah jadi tetanya adalah sudut hamburan. Dalam bentuk sederhana, ini bisa dituliskan dengan lambda aksen dikurangi lambda akan sama dengan lambda Compton dikalikan 1 dikalikan cos theta. Nah, jadi ini bisa kita lingkari ya, atau bisa tandai. Nah, ini adalah persamaan dasar dari hamburan Compton atau efek Compton. Nah, konsep penting di sini adalah ada lambda Compton yang tiada lain adalah H dibagi MC. Ini mempunyai nilai ketetapan sebesar 2,43 piko ya. Piko itu 10 pangkat min 12 meter. Nah, ini nilainya, atau kalau kita tuliskan 43 pikometer. Nah, kemudian selain nilai ini juga ada nilai
HC. Ini HC itu untuk menghitung panjang gelombang atau energi. Ini kalau dinyatakan dalam nano, ini adalah 1240 elektron volt nanometer. Ini sangat membantu dalam perhitungan nantinya. Nah, yang harus dipahami di sini bahwa lambda aksen itu adalah panjang gelombang akhir dari foton. Itu sesudah tumbukan, berarti ini bisa nano, bisa piko. Kemudian lambda adalah panjang gelombang awal dari foton. Nah, ini juga bisa nanometer, bisa piko, biasanya kecil. Theta adalah sudut sini ya. Oke, sudut hamburan foton. Jadi sudut penyimpangan arah foton terhadap arah awal. Nah, seperti ini persamaannya. Nanti kita aplikasikan ke contoh sederhana. Marilah kita mulai memahami konsep dasar mengenai produksi sinar X. Oke, untuk memahami konsep dasar sinar X, maka kita harus melihat diagram skematik mengenai percobaan sinar X. Oke, ini adalah diagram skematik dari produksi sinar X. Di sini ada senapan elektron, penghasil dan pemercepat elektron. Kemudian elektron tersebut menumbuk logam tertentu, biasanya molybdenum. Nah, pada saat elektron menumbuk logam, maka terjadi di sini gesekan antara elektron dengan atom. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau terjadi gesekan itu muncul panas. Tetapi dari sini, karena gesekannya terjadi antara elektron dan atom, maka yang muncul adalah gelombang tertentu, yaitu gelombang sinar X. Nah, ini adalah bagaimana cara menghasilkan sinar X secara sederhana. Jadi konsep dasarnya mengenai produksi sinar X itu yang pertama. Jadi kalau kita simpulkan di sini, itu pasti di sini terjadi proses tumbukan. Di sini ada tumbukan. Tumbukan antara siapa? Tentunya antara elektron bebas di sini dengan atom dari logam itu sendiri. Oke. Nah, yang kedua, ketika terjadi tumbukan, maka di sini muncul proses namanya efek pengereman. Jadi di sini ada efek pengereman. Nah, dari efek pengereman ini muncullah panas ya, secara kalau biasa. Tapi kalau di sini efek pengereman ini menghasilkan sebuah gelombang yang dinamakan dengan sinar X ya. Nah, itu adalah konsep dasar mengenai sinar X. Nah, lalu bagaimana panjang gelombang sinar X yang dihasilkan? Nah, kita akan kaji di panjang gelombangnya. Oke, kita masuk ke dalam panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan. Ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi karena si elektron ini dipercepat dari sebuah beda potensial, maka sebenarnya elektron ini adalah mempunyai energi potensial listrik. Jadi kalau kita tuliskan, maka energi awalnya pasti energi potensial listrik. Lalu energi ini dikonversi menjadi energi foton. Dalam hal ini adalah sinar X. Ini energi foton. Fotonnya berarti dalam hal ini adalah sinar X ya. Nah, maka kalau kita ingin menghitung berapa sih panjang gelombang sinar X ini, kita tinggal menuliskan saja energi potensial listrik itu adalah muatan kan gitu ya, dikalikan beda potensial. Ini harus sama dengan energi foton adalah Hc dibagi dengan lambda. Jadi kalau kita menuliskan berapakah lambda minimum yang dihasilkan, maka besarnya akan sama dengan H dikalikan C dibagi dengan muatan elektron, kita ganti ini E, V. Nah, V-nya adalah beda potensial. Nah, ini adalah persamaan panjang gelombang minimum. Dalam besaran ini tidak ada yang aneh sebenarnya kalau kita lihat. Jadi kalau kita tuliskan juga lambda di sini ya. Jadi lambda itu apa? Ya, lambda sudah pada tahu semua. Ini pasti panjang gelombang. Cuma harus paham di sini. Ini biasanya satuannya dalam bentuk nanometer. Kemudian yang penting lagi adalah yang sering ditanyakan dua ini selain panjang gelombang, yaitu tegangan pemercepat elektron. Jadi dua hal ini yang sering ditanyakan malah. Yang lainnya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena yang lainnya adalah sebuah konstanta. E-nya adalah muatan elektron, H-nya adalah konstanta Planck, C-nya juga konstanta untuk kecepatan cahaya di ruang vakum. Nah, yang harus diingatkan lagi, jadi nilai Hc di sini, saya sudah ulang-ulang di sini, ini kalau dinyatakan dalam nanometer adalah 1240 elektron volt nanometer.
Nah, kenapa saya pilih ini langsung? Biasanya memudahkan dalam perhitungan. Jadi, nah ini contoh satu, contoh yang paling sederhana. Jadi, tentukan pergeseran panjang gelombang foton sinar X yang terhambur dengan sudut 60 derajat. Berarti kalau kita jawab di sini, maka yang diketahui dari soalnya hanya sudut hamburan, θ-nya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah pergeseran. Berarti lambda aksen dikurangi dengan lambda harus sama dengan lambda Compton dikalikan 1 cos 60 derajat. Nah, ini adalah delta lambda. Ini namanya pergeseran panjang gelombang. Tadi kita sudah tahu bahwa ini nilainya adalah 2,43 pikometer. Nah, ini kita langsung tulis saja. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti 1 dikurangi setengah di sini. Gitu. Atau delta lambdanya kita akan dapatkan dikalikan setengah. Berarti tinggal 1,215 pikometer. Nah, ini cukup sederhana. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, oke, contoh 2 ini sederhana juga. Jadi ada foton sinar X memiliki panjang gelombang awal 0,7 nanometer terhambur dengan sudut 60 derajat. Tentukan panjang gelombang akhir dari foton tersebut. Maka kita jawab di sini berarti apa yang diketahui, maka di sini adalah lambda awal sebelum tumbukan ini adalah 0,7 nanometer. Yang kedua adalah sudut hamburannya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah berapakah panjang gelombang akhir. Ini kalau kita tuliskan lambda aksen dikurangi lambda kan gitu ya tadi. Lambda Compton 1 dikurangi cos 60 derajat. Jadi lambda akhirnya berarti ini lambda aksen sama dengan lambda awalnya 0,7 nanometer ditambah kan lambda Comptonnya berapa? Ya lambda Comptonnya berarti 2,43 pikometer dikalikan ini 1 dikurangi setengah, berarti pasti hasilnya adalah setengah. Nah, biar lebih gampang dari nano kita buat ke piko, berarti kali 1000 ini jadi 700 pikometer ditambah ini setengahnya dari sini, berarti ini jadi 1,215 pikometer. Jadi kita akan mendapatkan nilainya mendekati 701, di sini 215 pikometer. Nah, ini adalah panjang gelombang yang terhambur sesudah tumbukan dengan elektron bebas. Oke, contoh 3 di sini sinar X yang memiliki energi awal yaitu 20.000 elektron volt menumbuk elektron bebas dan terhambur dengan sudut 90 derajat. Tentukan energi akhir dari sinar X. Maka kalau kita jawab, ini yang diketahui di sini adalah energi awal. Energi awalnya adalah 20.000 di sini elektron volt. Nah, kemudian yang kedua adalah sudut hamburan dari fotonnya atau sinar X-nya adalah 90 derajat. Nah, sebelum mencari energi akhir, maka kita harus mencari panjang gelombang awal dulu dari energi ini. Nah, jadi kalau kita punya energi dari Planck, ini E akan sama dengan apa? Hc per lambda. Maka kalau kita dapatkan di sini lambda itu akan sama dengan apa? Hc dibagi dengan E. Nah, jadi secara sederhana kita akan mendapatkan lambda awalnya adalah Hc-nya sudah kita tetapkan tadi ini 1240 eV nanometer. Nah, berarti ini dibagi dengan 20.000 ya. 20 kali 10 pangkat min 3 atau sorry ini plus 3 ya. Ini plus 3 elektron volt. Nah, ini akan didapatkan bahwa nilainya adalah 62 kali 10 pangkat min 3 ya di sini nanometer. Oke, nanometer atau lebih sederhananya ini adalah 62 pikometer. Nah, lalu kalau kita ingin menghitung berapa panjang gelombang akhirnya, karena kita tidak bisa langsung menghitung energi di sini akhir, maka yang kita hitung adalah lambda aksen. Lambda aksen itu akan sama dengan lambda ditambahkan lambda Compton dikalikan 1 dikurangi sudut hamburannya. Jelas ini adalah 90 derajat. Maka lambda awalnya tadi sudah kita dapatkan, ini adalah 62 pikometer ditambah
ini adalah 2,43 pikometer. Karena cos 90 itu 0, berarti ini jadi hasilnya 1. Maka kita akan mendapatkan lambda akhirnya adalah 64,43 pikometer. Nah, baru dari sini kita bisa menghitung energi akhir. Jadi kesimpulan yang bisa dapatkan akhirnya adalah energi akhir foton adalah HC dibagi dengan lambda aksen. Nah, di sini keuntungannya kita mempunyai nilai HC. Maka kita akan dapat bahwa E aksen adalah HC-nya 1240 eV nanometer kan gitu ya. Nanti dibagi dengan tadi ini kalau dibuat ke nano berarti 64,43 dari Pico berarti 10 pangkat min 3 nanometer. Nah, kita akan dapatkan di sini nilainya akan sekitar 19,2. Ini kita naikkan ke atas berarti kali ya 10 pangkat 3 elektron volt, atau sekitar di sini adalah 19.200 elektron volt ya. Nah, kita lihat bahwa energinya berkurang, yang tadinya 20.000 sekarang jadi 19.000. Nah, kemana sebagian energinya? Pasti ini adalah digunakan oleh elektron untuk bergerak. Oke, contoh 4 di sini. Jadi pergeseran panjang gelombang foton adalah 1,458 pikometer. Tentukan sudut hamburan foton. Jadi kalau kita jawab di sini, jawabnya ya kalau kita tuliskan di sini kan yang diketahuinya adalah pergeserannya. Jadi delta lambda itu akan sama dengan di sini 1,458 pikometer. Jadi berapakah sudut hamburannya? Kan kita sudah tahu bahwa tadi lambda aksen dikurangi lambda akan sama dengan lambda Compton dikalikan 1 dikalikan cos theta. Nah, ini pergeserannya itu adalah 1,458 pm, berarti pikometer, akan sama dengan di sini 2,43 pikometer dikalikan 1 dikalikan cos theta, kan gitu ya. Maka kalau kita dapatkan, maka 1 dikurangi dengan cos theta itu akan sama dengan ini dibagi ini ya. Jadi ini sekitar nilainya adalah 0,6 gitu ya. Nah, berarti kalau kita dapatkan, maka cos theta-nya adalah 1 dikurangi 0,6, berarti di sini 0,4. Nah, jadi kalau kita ingin hitung berapa sudut hamburannya, nah bisa ke sini. Berarti theta-nya adalah inverse dari 0,4. Nah, kalau tidak tahu ini boleh pakai kalkulator. Nah, kayaknya cukup sekian untuk materi efek Compton. Di sini disediakan konsep beserta latihannya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di pembahasan konsep fisika modern, lebih tepatnya mengenai produksi sinar X ataupun gelombang de Broglie. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini masuk ke contoh 1. Jadi di sini ada elektron dipercepat dengan tegangan atau beda potensial 460 volt ya, sehingga dia menumbuk logam tertentu. Yang ditanyakan di soal ini adalah tentukan panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan. Jadi ini sangat sederhana sekali. Kalau kita jawab di sini, maka faktor yang diketahui ini adalah pemercepat tegangan, berarti di sini adalah 460 volt. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah lambda minimumnya. Jadi kalau kita menuliskan rumus yang dikotakin tadi, maka lambda minimum itu adalah H dikalikan C dibagi E dikalikan beda potensial, atau kalau saya tulis maka di sini lambda minimumnya adalah, karena HC-nya itu sudah kita tahu, ini besarnya adalah 1240 eV nanometer dibagi dengan, nah E-nya kan tetap ada di sini E, P-nya ini 460 volt. Nah, jadi ini tinggal coret epi atas dengan epi yang bawah, sisanya adalah nano.
Jadi kalau kita hitung ini sekitar 2,6 nanometer. Jadi ini kelebihan ketika kita mengetahui nilai H dikalikan C. Jadi tidak usah menguraikan, hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Oke, ini jenis contoh yang kedua. Sebenarnya contoh yang pertama dengan contoh yang kedua itu bolak-balik saja yang ditanyakan di dalam SINAREK, di SBMPTN atau di UTBK, yaitu itu aja. Nah, yang kedua, jadi contoh dua ini, sinar X dihasilkan dari tumbukan elektron dengan logam mempunyai panjang gelombang 0,5 nanometer. Yang di soal ini yang ditanyakan adalah tentukan tegangan pemercepat elektron. Jadi kalau kita jawab di sini, jawab yang diketahui di sini sederhana, ini lambda minimumnya dari sinar X. Jadi lambda minimumnya adalah setengah atau 0,5 nanometer. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tegangan pemercepatnya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan lambda minimum yang dihasilkan dari sinar X ini adalah HC ini bagi EV kan gitu ya. Maka kalau kita ingin mencari tegangan pemercepatnya adalah HC kan gitu ya. Oke, dibagi dengan E dikalikan lambda minimum. Atau kalau kita hitung di sini maka potensialnya adalah tadi sudah saya tuliskan nih 1240 dibagi dengan ini kan satuannya EV nano ya. Jadi kalau saya tulis di sini EV nanometer. Nah, dibagi dengan E-nya tetap dan lambdanya adalah setengah nanometer. Jadi nanonya coret, E-nya juga coret. Maka kita akan mendapatkan berapa tegangan pemercepatnya adalah 2480 volt. Nah, ini enaknya ketika lagi-lagi kita mengetahui berapakah nilai H dikalikan C. Nah, mungkin sekian dulu untuk konsep sinar X.